pemirsa di rumah maupun di studio, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat semuanya ya. Hidup di kota-kota besar, terutama Jakarta, tentu menarik impian banyak orang dalam mengadu peruntungan dalam banyak hal, apapun itu. Untuk itu diperlukan energi yang besar untuk bersaing dan bertahan dalam kehidupan yang begitu keras dan kompetitif. Tema kita malam ini adalah Mungkin Aku Lelah. Mungkin Anda saat ini sudah merasa berada di jalur yang tepat dengan segala pencapaian dan menikmati hasil kerja keras yang Anda dapat. Namun, dengan segala rutinitas dan tingkat stres yang tinggi, tidakkah di antara Anda mulai mengalami kelelahan jiwa dan mulai berdampak pada kehidupan Anda sehari-hari? Seperti mungkin mudah tersinggung, jadi pemarah, bahkan bisa jadi sering hilang konsentrasi. Saya Mary Riana dan seperti biasa malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak James Gwi, coach dalam bidang sales dan business management. Dan juga Pak Deddy Susanto, coach dalam bidang pemulihan jiwa. Seperti biasa di sini kami akan berbagi solusi dan juga inspirasi. Kita mungkin, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I am possible. Nah, gimana nih menurut Pak James? Setuju sekali, seperti kota besar seperti Jakarta, ritmenya cepat ya. Betul. Jadi saya analogi seperti balapan F1. Putar terus 52 lingkaran, putaran. Bayangkan putar 52 kali tanpa ada pit stop. Pasti pembalapnya lelah, mobilnya pun hancur. Betul. Nah, banyak orang putar seperti itu setiap hari tanpa ada pit stopnya. Dan karena tidak ada pit stop itulah tubuh rusak, mental lelah, gampang tersinggung, frustasi karena justru tidak ada pit stopnya. Jadi itulah penyebabnya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya ya. Pasti ya. Dari kelelahan itu pasti ada efek sampingnya ya. Gimana Pak Deddy? Ya, jadi orang yang terus berlari tanpa menjeda, tanpa berhenti itu akan lebih lambat pada akhirnya. Ya. Sebaiknya menjeda, berikan jeda pada pikiran dan perasaan, tapi bisa lari lebih cepat. Nah, lelah itu saya bagi menjadi 3. Lelah badaniah, lelah pikiran, lelah perasaan. Orang kalau hanya lelah badannya saja, tubuhnya lelah tapi pikirannya masih segar, perasaannya masih kuat, itu masih ketolong. Ya. Ada kondisi kedua, di mana dia ini adalah kondisinya lelah secara pikiran, lelah secara tubuh, tapi perasaannya masih punya semangat, masih punya harapan. Berarti kan hatinya belum lelah ya? Iya. Jadi mungkin aku lelah, lelahnya belum totally, belum semuanya. Kalau perasaan kita masih punya harapan, masih punya greget, antusias untuk mencapai sesuatu, walaupun tubuh kita lelah, pikiran kita lelah, masih bisa bergerak. Jadi 3 hal ini kita akan bahas secara seksama di sesi berikutnya. Mungkin aku lelah. Mungkin ini juga saatnya untuk Anda belajar bagaimana caranya bisa me-recharge semangat tersebut. Nanti akan dibahas tuntas tentunya di I Am Possible. Bersama kita bisa? I Am Possible. Iya, jadi lelah itu ada 3 jenis ternyata. Lelah tubuh, lelah pikiran, dan juga lelah perasaan. Nah, penting untuk kita bisa mengetahui itu, tapi lebih penting lagi untuk kita bisa menyadari. Apa sih indikasinya? Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Deddy. Apa indikasi kita sedang merasa lelah? Silakan Pak Deddy. Terima kasih, Miss. Ada 2 kondisi, 2 situasi. Si A, orangnya mengakui bahwa badanku ini sering lelah, sering capek gitu ya. Apa ya yang menyebabkan? Padahal makan cukup, tidur cukup, olahraga cukup, tapi kok mudah capek gitu ya. Kalau biasanya kerja 2-3 jam itu masih terasa segar. Kalau sekarang baru 5-10 menit udah mulai lelah. Ada apa sih sebenarnya? Kalau Anda merasa bahwa tidur cukup, makan cukup, olahraga cukup, tapi badan masih sering lelah, ada kemungkinan dari jiwanya, ya jiwanya lelah, ya pikiran dan perasaannya lelah. Kalau sudah begitu, percuma nambah intensitas olahraga, percuma menambah nutrisi yang kita makan, dan juga percuma menambah istirahat badannya, itu tidak akan menolong karena akarnya ada di jiwa kita, ya, pikiran dan perasaan. Nah, untuk itu, saya ingin menjelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut agar kita lebih memahami. Karena ada tipe yang kedua, di mana dia merasa bahwa tidurku nggak cukup, ya, makan juga biasa aja, tapi
meskipun badan ini nggak terlalu kuat, tapi aku masih punya semangat untuk bergerak, untuk berjuang gitu. Berarti jiwanya belum lelah gitu ya. Nah, sepintas ketika kita lihat orang sedang lelah, kita lihat adalah dia loyo. Oke, waktu kita lihat orang loyo seperti itu, mungkin dia lelah, kita harus cermat untuk menganalisa ini lelahnya ini murni dari fisiknya saja, atau dia lelah fisiknya karena dari jiwanya. Oke. Nah, sementara kita ingin tinjau secara ilmiah. Sebenarnya, pemirsa, pikiran dan perasaan itu ada di mana sih? Karena di masyarakat itu beredar sebuah stigma bahwa perasaan atau jiwa itu ada di sini. Ini kalau Anda buka, adanya apa? Paru-paru, tulang rusuk, jantung. Hati manusia, emosi manusia itu ada di otaknya. Hanya saja di tengah. Oke? Jadi kalau Anda perhatikan di tengah, ini emosi. Logika, pikiran ada di sini. Mulai sekarang kalau sakit hati diganti ya, sakit hatiku. Begini tangannya, kan di tengah. Itu yang benar, ya. Sakitnya di sini. Karena emosi ada di otak. Nah, harusnya otak itu pelistrikannya bagus, ya. Masa sih ada listrik di otakku? Kalau nggak percaya, coba. Siapa di antara Anda yang pernah nggak sengaja entah kepegang sikutnya teman, kesentuh, kok nyetrum? Pernah? Siapa? Ada yang pernah angkat tangan? Ya, terima kasih. Nah, orang yang sedang lelah, pelistrikannya itu rendah. Ya. Itu berarti sel-sel otaknya sedang tidak optimal. Nah, apa yang menjadi indikator orang lelah? Ya, lelah secara jiwa, lelah secara perasaan dan pikiran. Pertama, konsentrasinya menurun. Ya, fokusnya menurun. Jadi kalau dia kerja, sering lupa. Badannya di sini, jiwanya di mana gitu loh. Ya, jadi kok mulai sering lupa untuk hal-hal yang kecil. Baru aja naruh kunci di mana, udah lupa di mana ya taruh kuncinya ya. Tapi lihat, ketika sudah tenang, udah santai, udah nggak niat nyari, santai, di situ. Ketika sudah tenang. Yang kedua, bukti bahwa kita sedang lelah adalah mulai mudah tersinggung, tingkat ketersinggungan. Karena orang yang sedang fit jiwanya, sedang nggak lelah jiwanya, dia merespon fenomena kehidupan itu sewajarnya. Dia disakiti 8, responnya 8. Tapi ada yang disakiti 8, dia responnya 6. Nah, orang yang lelah, itu cenderung lebay. Dia kalau disakiti 2, marahnya 20. Nah, 18-nya dari mana nih? Karena orang kalau sedang lelah, pelistrikan otaknya sedang rendah. Berpikir merasanya itu seadanya aja ala kadarnya. Dia nyakitin aku nyakitin balik. Itu kan berpikir seadanya. Nah, orang-orang dewasa yang bisa maintain fit tidaknya otaknya, bisa maintain rehat pikirannya, itu bisa maintain kesabaran. Nah, yang ketiga, indikasi orang sudah lelah adalah kita bisa lihat dari kualitas tidurnya. Kalau tidurnya itu tidak nyenyak, ya, tidak benar-benar tenggelam tidurnya, kalau tidur itu ngigau gitu, atau mimpi-mimpian gitu, karena ada gejolak-gejolak di dalam dirinya dia, itu membuat dia lelah. Dari indikasi ini kita tahu keadaan otak kita. Ingat, otak nggak hanya bicara pikiran, tapi otak itu ada fungsi perasaan di sini. Namun satu hal yang penting bagi kita adalah penting banget mengukur stamina jiwa kita. Di lagu Indonesia Raya, apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apa yang duluan disebut? Jiwa. Ya, jiwa duluan disebut. Jiwa itu lebih penting dibanding badan. Ada penelitian bahwa orang kalau kurang makan vitamin B, kurang mengasup vitamin B, dia itu mudah untuk merasa lelah. Karena vitamin B ini nanti untuk produksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu yang bikin kita sabar. Jadi itu, dua arah. Tubuh mempengaruhi jiwa, jiwa juga mempengaruhi tubuh. Ini kita akan bahas lebih mendalam di sesi-sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Deddy. Nah, beberapa saat yang lalu saya sempat juga bertanya kepada netizen mengenai topik kita kali ini, mungkin aku lelah. Dan saya tanya, kalau Anda sekarang sedang merasa lelah, biasanya lelahnya itu karena apa sih? Nah, berikut adalah komentarnya. Oke. Ada dari Nurjana, beliau bilang, saya lelah melakukan sesuatu setiap hari, membuat aku lelah karena tidak ada tantangannya. Ya, jadi ternyata terlalu banyak tantangan juga bikin lelah, nggak ada tantangan pun juga membuat lelah. Ada juga dari Sugeng Cahyono 12, lelah nyari kerja dengan ijazah SMA. Ada juga dari Kus Afril, lelah dengan hubungan ini. Kau tidak pernah menganggapku dan kau ingkar janji. Apakah kau tahu aku yang terluka?
Curhat ya ternyata ya, lelah dengan hubungan yang mungkin tidak ada arahnya. Wah, ternyata ada banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mungkin merasa lelah karena berbagai macam faktor. Kalau kita lelah secara fisik, lelah secara tubuh, sebenarnya istirahat aja pasti sudah cukup untuk bisa merecharge lagi. Tapi kalau namanya lelah jiwa, apalagi karena kecewa, waduh itu yang rasanya lebih sulit. Karena kita harus bisa memikirkan sesuatu yang lebih positif. Tapi apapun itu alasannya, jangan sampai kelelahan Anda menjadi alasan untuk Anda menyerah. Nanti akan kita bahas lagi bersama Kita Bisa, I'm Possible.